Oke, selamat siang rekan-rekan dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Berjumpa lagi di channelnya Nurdin Sari, dimana di sesi video kita pada kali ini kita mau membahas tentang kapan waktu yang tepatnya untuk dilakukan pemangkasan bibit kelapa sawit. Di belakang kita ini adalah hamparan ya, bibit yang sudah berusia sekitar 1 tahun 5 bulan. Jadi tingginya udah kurang lebih 2,5 meter sampai 3 meter ya, dimana bibit ini sebentar lagi akan segera kita bawa ke lapangan untuk dilakukan penanaman. Langsung saja ke topik pembahasan ya. Jadi kapan perlu dilakukan untuk pemangkasan bibit kelapa sawit ini? Secara umumnya itu kalau menurut kami ya, kalau untuk pemangkasan terhadap bibit kelapa sawit ini terkhususnya ke persiapan sebelum bibit ini ditanam ya ke lapangan, ini sebenarnya sifatnya fleksibel ya, boleh dilakukan, boleh juga tidak dilakukan. Nah, tetapi di sini kita menyesuaikan dengan kondisi teknis dari pekerjaan itu sendiri ya, mulai dari kegiatan membongkar ya sampai dengan proses penanaman di lapangan. Maksudnya begini ya rekan-rekan, dengan kondisi yang di depan kita ini ya, katakanlah kita lihat ya, di depan ini kan ada yang bibit-bibit yang belum dipangkas ya. Nah, ketika posisi bibit itu belum dipangkas, kalau kita langsung melakukan pembongkaran, kemungkinan akan ada tingkat kesulitan tersendiri ya. Nah, dalam hal pembongkaran ya, bisa jadi dia nanti karena pelepahnya panjang ya, tumbuhnya udah tinggi-tinggi itu ya, jadi akan terjadi kesulitan lah dalam hal teknis pembongkaran bibit ini sendiri ya. Nah, bisa dia nyangkut ke batang-batang yang lain gitu ya. Nah, otomatis hasil kerja pun ya kemungkinannya akan menurun begitu ya. Ya, karena ada beberapa tingkat kesulitan ya. Mungkin itu salah satu faktornya kalau dalam hal teknis pembongkarannya. Kemudian untuk teknis penanamannya itu sendiri ya pasti ya. Kalau dalam skala luasan yang besar ya, misalkan di dalam areal yang luas, di dalam blok ya, itu tentunya nanti kan kalau dalam hamparan luas itu terpaan anginnya itu pasti berbeda dengan tempat-tempat yang seperti ya di depan kita itu ya, ada pohon-pohonnya gitu ya, spot-spot gitu. Jadi terpaan angin itu pasti lebih kencang, lebih keras lah ya kalau di dalam suatu luasan yang besar begitu. Nah, jadi itu juga menjadi pertimbangan ya untuk proses tanaman di lapangan itu. Kalau evakuasi mungkin ya kalau per satu batang dipikul manual ataupun di dalam unit langsir ngantar langsung ke dalam blok ya itu mungkin nggak terlalu menjadi masalah. Tapi setelah ketika bibit itu setelah ditanam, jadi resikonya itu nanti kalau terkena terpaan angin ya kemungkinan akan tumbang ya, karena posisi akarnya itu belum mengunci ya, di dalam lubang tanam gitu. Nah, dengan adanya masalah yang seperti itu, maka timbullah sebuah solusi di mana kita mengambil langkah yaitu melakukan aktivitas pemangkasan bibit kelapa sawit ya. Kita pangkas setengah dari tinggi tanaman itu sendiri. Nah, jadi di sini kita jaga untuk dari tingginya itu paling enggak ya 1 meter, 1,2 meter lah ya, sampai 1,5 meter begitu ya, itu enggak masalah. Jadi di depan kita ini ada beberapa bibit ya, contoh bibit yang boleh kita pangkas. Jadi pangkasnya itu tidak boleh over juga, karena nanti risiko stresnya tinggi ya. Jadi kalau seperti ini masih aman seperti itu. Mungkin kalau setelah ditanam ke lapangan ya posisi yang seperti ini, 1 bulan 2 bulan dia udah mulai pecah itu daunnya itu ya, udah mulai kembali membentuk daun yang baru ya. Pucuk-pucuk yang belum membuka ini udah kembali membuka, udah menggantikan daun-daun yang udah kita potong. Nah, pemangkasan ini juga mampu merangsang pertumbuhan dari tanaman ini sendiri. Nah, dengan catatan jangan sampai over pangkas begitu. Nah, maksud over pangkas itu kita memangkasnya misalkan nah contoh satu pohon ini ya. Nah, ini contohnya. Kita pangkas ini sekitar 80 ya. Tinggi-tinggi 80. Nah,
atau tinggi setengah meter dari pangkal batang, setengah meter kalau kita pangkas. Nah, kemungkinan risikonya akan lebih tinggi kalau seandainya semuanya seperti itu. Kita buat semuanya tingginya setengah meter gitu kan. Nah, jadi risikonya itu akan tinggi. Tapi kalau sepokok dua pokok ya kemungkinan pasti bisa sembuh lah gitu kan. Kalau jumlahnya sedikit yang kita pangkaskan seperti itu gitu. Memang masih tetap bisa hidup. Tapi ada baiknya ya seperti inilah di depannya. Nah, ya, seperti yang kita saksikan ini ya. Nah, jadi tingginya sekitar 1,2 sampai 1,5 meter ya. Nah, itu kita pangkas, kita rapikan gitu ya. Pelepah-pelepahnya yang di bawah ya, bagian bonggol itu kita rapikan untuk memudahkan untuk memudahkan orang yang bekerja lah gitu ya, baik dalam segi bongkar bibit sampai ke teknis pelangsiran yang ada di lapangan. Nah, itu salah satu tujuan dari perlu dilakukan pemangkasan bibit ini. Kemudian yang kedua, kalau seandainya bibit ini kita jual ya, ini berkaitan dengan daya angkut ya. Jika kondisinya sudah terpangkas seperti ini kan rapi. Nah, jadi kalau disusun ke dalam mobil itu muatannya akan lebih banyak. Nah, jadi di kondisi bibit yang rapi seperti ini, otomatis muatannya itu pasti banyak lah gitu ya. Mampu memuat sekitar ya tergantung lebar dan panjang tinggi mobil pengangkutnya lah ya. Ya bisa sekitar 350, 400. Nah, apalagi yang HDL itu ya bisalah 500 atau 450 gitu. Jadi berkaitan dengan kebutuhan dari daya angkut mobil itu sendiri ya. Kalau seandainya kita menjual bibit ini ataupun kita mau antar bibit ini ke kebun yang jaraknya atau bibit kebun itu tidak berada di tempat yang sekarang kita bibitkan lah begitu. Jadi perlu dilakukan pemangkasan agar muatannya bisa lebih banyak seperti itu. Nah, jadi ini bibit-bibit yang udah berusia 1 tahun 5 bulan ya, 17 bulan ini. Nah, jadi seperti inilah penampakannya. Kemudian untuk bibit yang 1 tahun ataupun yang di bawah 1 tahun 5 bulan ya, sekitar 1 tahun 3 bulan begitu ya. Nah, jadi penampakannya itu kurang lebih seperti ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini penampakannya. Nah, itu untuk teknis pemangkasnya juga berbeda. Nah, jadi bisa kita praktekkan langsung ya. Kalau untuk pemangkasan bibit yang sekitar 1 tahun 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan gitulah ya. Nah, bisa kita praktekkan langsung. Kita pinjam parang dulu. Halo Bang, Bang Am, pinjam parang dulu Bang. Sorry guys, kita hunter dulu ya, hunting. Pinjam kejap Bang. Oke, sip. Oke, ini kebetulan kita tidak bawa parang ya, jadi kita pinjam dulu. Tidak apa-apa. Karena jumlah pangkasnya sudah memenuhi kebutuhan yang di lapangan saat ini. Jadi kita ganggu bentar nggak apa-apa lah, pinjam parangnya. Jadi seperti ini ya, cara pemangkasan untuk bibit yang sekitar 12, 13, 14 bulan itu kita buat membentuk layangan ya, pangkas layangan atau pangkas cantik ya. Seperti ini. Ini nanti ini yang kita ambil ujungnya sedikit ya, gini. Nah, seperti itu. Ya, ini. Ini. Ya. Yang di sini seperti ini. Nah. Nah, ini kita potong segini. Nah, seperti itu. Nih. Nah, seperti ini. Ya. Kita coba satu lagi. Ini kita ambil tengah sedikit. Oke. Oke. Seperti ini ya. Kalau untuk bibit-bibit yang usianya sekitar 13 sampai 14 bulan lah ya. Kalau memang betul-betul harus dipangkas itu. Jadi tidak boleh seperti
pemangkasan yang di depan kita ini ya, karena sudah beda dari segi fisiknya. Nah, jadi kalau dari segi fisik ini sudah berbeda ya, baik dari terkhususnya dari diameter batang ya, dia udah besar gitu. Beda dengan yang seperti ini. Kalau ini kan masih kecil. Nah, otomatis kalau kita buat yang seperti yang udah besar itu kemungkinan ya bisa stres ya. Nah, kemungkinan. Nah, jadi dengan kondisi yang seperti ini, kalau memang bibit yang usianya 13-14 bulan itu ya masih tidak terlalu tidak terlalu berpengaruh lah terhadap terpaan angin kalau kita pangkas seperti ini ya. Nah, ini harusnya udah bisa memecah angin ini, tidak menahan angin gitu. Nah, seperti ini. Oke ya, seperti inilah. Yang di depan ini masih ya tetap bisa juga kita bikin yang seperti tadi ya, pangkas layangan itu tetap bisa. Nah, tapi yang seperti ini pun juga nggak apa-apa gitu. Kemudian waktu yang tepat itu adalah waktu kapan ataupun sehari atau seminggu sebelum dilakukan penanaman di lapangan begitu ya. Ya, begitu rekan-rekan mau tanam bibit sawit di lapangan ya segeralah lakukan pemangkasan kalau memang perlu dilakukan pemangkasan. Jangan melakukan pemangkasan 1 bulan 2 bulan sebelum rekan-rekan melakukan aktivitas penanaman ya, karena itu sia-sia, nanti bakalan tumbuh lagi ya. 2 minggu 3 minggu nanti daunnya udah membuka kembali pucuk-pucuknya itu, jadi kerjanya jadi 2 kali. Nah, itulah yang berkaitan dengan waktu seperti itu. Jadi kapan perlu dilakukan itu ya, kalau menurut kami sejauh ini begitu kita mau sebelum kita melakukan penanaman ya, paling cepat ya 1 hari ya, 1 hari sebelum dilakukan penanaman bisa, misalkan seperti yang sekarang lah ya. Sekarang udah berjalan nih aktivitas penanaman langsirnya kan. Nah, ini rekan-rekan kita ada Bang Am ya sama Bang Depi ya sedang melakukan pemangkasan. Begitu sampai nanti armadanya langsung dibongkar, langsung dilangsir ke lapangan seperti itu. Jadi tidak harus 1 minggu 2 minggu juga kita pangkas baru kita kita bawa ke lapangan. Lebih cepat itu ya lebih bagus gitu. Oke, seperti inilah penampakannya. Oke, saya rasa videonya cukup sampai di sini saja terkait kapan ya ataupun mengapa perlu dilakukan pemangkasan bibit kelapa sawit. Semoga video ini bermanfaat bagi rekan-rekan dimanapun berada. Saya akhiri. Selamat sore dan terima kasih.